Area Fibonacci adalah area penting untuk kita entry. Kita akan belajar secara simple banget bagaimana cara menentukannya. Fibonacci di sini kalian harus tahu tahap pertama itu tren. Jadi identifikasi trennya terlebih dahulu. Contoh, tren ada bullish, bearish, dan konsolidasi. Fibonacci di sini ini untuk menentukan koreksiannya ini seberapa. Jadi kita bisa buy lebih tinggi lagi atau kita bisa ekspektasi dia koreksi sampai ke berapa sebelum kita sell kembali. Itu untuk Fibonacci. Menarik karena dengan Fibonacci di sini kita bisa entry lumayan pendek dan mendapatkan hasil semakin tinggi lagi. Tetapi ketika konsolidasi kita tidak bisa menggunakan konsolidasi karena dia market structure-nya kurang bagus. Kalau kalian belum paham market structure, kalian bisa cek video kita market structure di sini. Nah, tahap pertama udah tahu tuh. Contoh trennya bullish kan? Sekarang dia bullish karena ini lebih tinggi dari sebelumnya dan ini lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti ini bullish. Kemudian dia sudah valid di atas. Kita ingin membuy posisi ketika harga itu turun. Turunnya sampai mana? Kita bisa ekspektasi dengan Fibonacci. Kita tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Nah, itu cara untuk menentukan Fibonacci-nya. Ketika bullish dari bawah ke atas, bearish dari atas ke bawah. Jadi untuk menariknya itu seperti itu. Contoh ini bullish berarti dari bawah. Kalian klik di sini kemudian tarik ke atas. Kita bakalan nanti lihat secara langsung di chartnya. Dari bawah ke atas. Kemudian untuk menentukan di area sini, area berapa saja? Di area 61,8 dan 78,6. Ini adalah area entry kita. Setelah masuk di area situ, tinggal tunggu rejection. Kita bisa ekspektasi dia lebih tinggi lagi. Jadi area sini adalah area penting untuk kita tahu. Dan ingat, bullish dari bawah ke atas untuk nariknya, ketika bearish dari atas ke bawah. Sekarang kita contohkan di market Euro JPY. Ingat, kita harus tahu market structure-nya terlebih dahulu atau pergerakan high dan low-nya. Kita gambar dulu. Dia up, kemudian down, up, down, kemudian up. Contoh di sini belum terjadi. Berarti kita harus menentukan Fibonacci dari mana? Ingat tadi, kalau bullish, ini kan bullish lebih tinggi dari sebelumnya, ini lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti ini bullish. Berarti kita menentukannya dari bawah ke atas. Kita klik area Fibonacci. Area Fibonacci-nya apa aja? Kita bisa double klik. Kalian bisa 61,8 itu pasti, kemudian 0.78,6 dan minus 0,27 ini untuk TP-nya. Ingat, Fibonacci berarti dari bawah ke atas. There we go. Area entry-nya adalah area di sini. Kita dapat area entry-nya, kita tinggal tunggu rejection. Ini ada rejection di sini. Kalian bisa cek video kita rejection, itu ada secara detail bagaimana kita melihat untuk rejection. Makanya kita kemarin ada buy prediksi ketika kita live trading di Euro JPY. Untuk stop loss-nya di bawah low sebelumnya dan TP-nya itu 1/2 lah. RS. Itu untuk Euro JPY. Kita contohkan yang lainnya. Sekarang kita lihat untuk Euro USD. Ingat, pertama-tama kita harus menentukan market structure-nya. Berarti kita harus gambar dulu market structure-nya dari up, down, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kalau kita lihat Euro USD berarti sedang bearish. Kita lihat lebih rendah dari sebelumnya, lebih rendah dari sebelumnya, berarti bearish. Kalau kita codingnya lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kalau kita tarik garis tren juga, dia menunjukkan bahwa dia turun terus. Jadi banyak cara untuk menentukan tren. Kemudian kalau kita udah tahu trennya, ingat Fibonacci. Berarti kalau bearish dari atas ke bawah. Yang diingat itu aja. Kalau bullish dari bawah ke atas, kalau bearish dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kemudian kita bisa tarik area Fibonacci-nya. Ketemulah di sini adalah area entry. Ketika market itu ke sini, kita bisa ekspektasi dia untuk lebih turun kembali atau tunggu aja. Kalau ada rejection dia bisa sell posisi. Kalau dia break berarti dia akan melanjutkan untuk kenaikannya. Jadi bearish berubah menjadi bullish. Jadi area sini adalah area penting yang harus kita lihat. Itulah seberapa penting Fibonacci. Kita bisa lihat, oke, market itu hati-hati loh. Di sini sudah masuk area Fibonacci. Kemudian kita tinggal tunggu. Kalau rejection berarti kita sell. Kalau break kita santai dulu. Pertanyaannya untuk saat ini kita harus ngapain? Karena dia belum masuk ke area Fibonacci. Jawabannya adalah menunggu dia masuk ke area Fibonacci. Ini sekarang lagi di tengah-tengah, jadi kita nggak ngapa-ngapain. Terakhir kita akan lihat untuk gold atau XAU USD. Contohnya di H4 ya sekarang. Kita lihat XAU USD. Pertama-tama kita harus ngapain tadi? Market structure-nya down. Berarti XAU USD ini sedang apa trennya di H4? Itu sedang bearish karena lebih rendah dari sebelumnya. Ingat, bearish gimana? Dari atas ke bawah untuk menentukannya. Berarti Fibonacci dari atas ke bawah. Kita bisa lihat dia masuk ke area entry, tetapi dia sudah break sedikit dan kembali lagi. Ini gimana? Untuk Fibonacci saja itu nggak
cukup. Katakanlah kita udah tahu tren, kemudian kita taruh Fibonacci, selesai. Bukan, kita harus kumpulkan konfirmasinya. Kalau Fibonacci aja ya kurang dong. Kita harus kumpulin tuh informasinya. Ini sekarang XAUUSD ini gimana? Coba cek di daily. Di daily kelihatannya sedang bearish, ada rejection hari kemarin, kemudian di H4 dia masuk ke area supply dan demand atau area support dan resisten di sini. Kita cek trendline-nya bagaimana? Oke, kita tarik trendline-nya, hampir masuk ke area trendline-nya. Mungkin ini sudah mentok di sini kemudian turun. Kita nggak tahu. Berarti XAUUSD kemungkinan kita tinggal tunggu satu candle lagi di daily untuk dia break ke bawah atau bearish candle, lalu kita bisa ekspektasi dia lanjutkan untuk penurunannya, untuk sell posisi kita. Stop loss di atas TP 1/2. Jadi Fibonacci di sini sebenarnya sangat-sangat simpel. Pertama, kita tahu tren. Kalau ini naik berarti dari bawah ke atas, kalau dia turun berarti dari atas ke bawah. Cara nariknya. Kemudian yang kedua, kita tinggal tunggu area yang penting, yaitu 61,8 sampai ke 78,6. Kalau nggak sampai dari sini berarti kita nggak entry, karena di sini adalah area entry kita. Kemudian untuk TP 1/2 dan stop loss itu di high atau low sebelumnya. Jadi untuk Fibonacci itu simple. Intinya tren gimana, masuk area kita entry, TP 1/2, stop lossnya di high atau low sebelumnya, tergantung trennya bagaimana. Jadi itu untuk Fibonacci. Ingat, Fibonacci di sini adalah salah satu konfirmasi. Kalian harus kumpulin semua support resistennya bagaimana, trennya bagaimana, trend line-nya bagaimana, kemudian rejection atau enggak, dan mungkin kalian pakai indikator, silahkan indikator, tambah Fibonacci juga lebih bagus. Jadi ini kumpulin ceritanya bagaimana, baru kita bisa entry. Kalau semakin banyak konfirmasi, kita entry-nya semakin kuat. Thank you, see you next time, bye bye.